Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Rifkil Anam, asal Blora, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dengan LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 240111 20537. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab 2025 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan rapikan tempat duduknya. Ya, rapikan tempat duduknya, pandangan fokus ke depan dan jawab salam Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, senang sekali berjumpa dengan kalian lagi ya di hari yang cerah ini untuk menuntut ilmu. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Silahkan yang disebut namanya mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Ade Aulia Putri, Aditya Labib Baihaqi, Ahadun Maulidi Rashidul Manan. Kemana ini? Ya, Alfa tidak ada kabar ya. Vivian Bayu Andriani. Dan yang terakhir Yulita Ristiani Arnawan. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ya silakan berdiri untuk sejenak. Ya, silakan berdiri, merapikan pakaian kalian, kemudian melihat samping kanan kiri. Jika ada sampah langsung dipungut dan dibuang di tempat sampah. Ya, rapikan. Sudah? Ya. Mengikuti program pemerintah yaitu penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, maka kita coba sekarang untuk tepuk P5 RA. Sudah tahu semuanya? Ya, coba ya yang kompak. Tepuk P5 RA. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Ya, P5 RA sukses. Yes, ya, kompak sekali. Terima kasih ya. Dengan proyek ini semoga kita menjadi pelajar yang Pancasilais ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tidak kalah penting lagi yaitu yang rahmatan lil alamin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih.
Anak-anak semuanya, ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa kira-kira? Ya, coba saya berikan ilustrasi sedikit, ya. Ketika saya, ya, kurang ketika membayar di warung, duit Pak Guru kurang, ya. Kemudian pengen pinjam teman saya, ya, yang harganya 50.000, maka saya pinjam kurang 20.000, ya. Ya, bro, pinjam duitnya dong. Ya, pinjam duitnya 20.000, ini kurang ini bayarnya. Terus teman saya bilang, boleh saja, ya, boleh-boleh saja, ini ada 20.000, tapi ada syaratnya. Besok pas ngembalikan ditambah 5.000 ya. Jadi berapa? 25.000. Ya. Maka yang tambahan 5.000 itu apa namanya, anak-anak? Riba. Ya, benar sekali. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai riba. Ya, dalam pembelajaran ini, insya Allah kedepannya kita akan mengetahui apa itu riba, definisi riba secara bahasa dan istilah, kemudian dasar hukum larangan riba dalam Al-Quran. Selanjutnya ada macam-macam riba, dan di akhir ada hikmah larangan riba. Ya, maka kita mulai dari, silahkan buka buku paketnya halaman 95, ya. Di situ ada bab riba. Sudah ketemu? Ya. Silahkan didalami, dibaca, dipahami, dianalisis, ya, tentang riba tersebut. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Ya, silakan. Pertama-tama saya akan menunjuk untuk membaca, ya, untuk membaca agar literasi membaca ini menjadi kebiasaan. Siapa pertama yang mau membaca? Angkat tangan. Ya, silakan. Berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan, ziyadah, yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Ya, cukup. Selanjutnya siapa lagi yang mau melanjutkan membaca? Ya, silakan Ila. Ya, cukup. Silakan dilanjutkan. Siapa lagi? Ya, Igar. Macam-macam riba. Para ulama fikih membagi riba menjadi beberapa macam, yaitu A. Riba fadl. Riba fadl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukar, atau jual beli yang mengandung unsur pada barang yang sejenisnya dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Ya, cukup. Nah, kemudian silakan dilanjutkan membacanya masing-masing mandiri, ya. Kemudian tulis poin-poin penting yang kalian anggap penting, ditulis, ya. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Silakan dibuka buku tulisnya dan alat tulisnya.
Mana bukunya? Ya, Marcel. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk ayo keluarkan. Bawa pulpen? Enggak. Kenapa enggak bawa? Pinjam temennya. Ya, pinjami. Apakah sudah selesai? Nah, untuk melengkapi informasi dan agar tidak ngambang pemahaman kalian tentang riba, maka kita saksikan ya, kita saksikan ilustrasi tentang riba melalui video yang berikut ini. Silakan disimak ya. Ya, cukup. Setelah kalian menonton ilustrasi tentang riba ini, kira-kira ada sedikit gambaran ya, sudah ada sedikit gambaran tentang riba. Kemudian setelah kalian membaca, memahami, menganalisa dari buku paket dan tontonan ini, ya, kemudian apa hal-hal yang masih belum paham tentang riba? Ya, kira-kira hal-hal apa yang masih belum paham tentang riba ini? Silakan kalian pikirkan lalu tuangkan dalam bentuk pertanyaan di atas buku tulis sebanyak-banyaknya ya. Silakan tulis pertanyaan-pertanyaan apa ya tentang riba yang kira-kira kalian belum pahami. Silakan ditulis di buku tulis. Sudah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan menjadi bahan diskusi di antara kalian. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok diskusi ya. Bentuk kelompok diskusi menjadi 6 kelompok yang anggotanya masing-masing 5 anak. Silakan. Sekarang kalian sudah di kelompok masing-masing, kemudian diskusikan ya apa yang menjadi hal-hal yang belum kalian pahami tadi yang sudah kalian tulis ya. Dirembuk, kemudian dicari solusinya, lalu ada yang menuliskan di situ dan nantinya akan dipresentasikan di depan teman-teman kalian semua. Ya, silakan. Sudah semuanya? Nah, sekarang silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian pada hari ini di depan teman-teman kalian semuanya. Yang pertama siapa yang berani maju ke depan? Ya, silakan kelompoknya Ila, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ini memperhatikan hasil diskusi ya, dan Valensi absen 13 ya, absen 5 dan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Maksudnya apa sih? Maksudnya itu saat melakukan transaksi dan baik transaksi jual beli maupun bukan diutang. Karena satu dua yaitu apakah transaksi yang
beli dan transaksi yang mengandung riba yang disebut dalam Al-Baqarah ayat 270. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan dan bertanya. Siapa? Ada? Ya, Ilham, silakan sampaikan pertanyaan. Adakah ayat larangan riba selain yang ada di buku paket? Ada, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 130. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Ya, jawabannya itu sudah puas? Cukup ya? Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Sedikit koreksi dari Pak Guru. Ya, tadi Ila menyebutkan Quran surat Al-Imran. Yang benar apa? Ali Imran. Jadi tidak ada Al-Imran di Al-Quran. Adanya Ali Imran, artinya keluarga Imran. Ya. Untuk selanjutnya silakan siapa lagi kelompok yang ingin presentasi? Ya, kelompok 2 silakan. Fadli CS. Maksud dari ayat yang berbunyi orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sembayangan karena kesurupan setan. Jelaskan dengan detail pengertian riba secara jelas. Dalam buku paket tertulis pengertian riba yaitu mengambil keuntungan dari atau tukar-tukar barang yang tertulis maupun adanya keterlambatan waktu. Cukup ya. Nah, silakan dari kelompok lain jika ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang permasalahan riba ini. Ya, silakan Nadina. Seandainya kita terlanjur melakukan transaksi riba, apakah dosa kita diampuni? Ya. Bisa, selama kita mau bertaubat sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi. Pasti Allah akan mengampuni dosa kita karena Allah adalah Maha Pengasih. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak. Ya, cukup, silakan ditutup. Dan dari kelompok kami ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi, ya benar yang dikatakan Fadli tadi, ya, dosa sebesar apapun, sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Himalaya, ya, seluas lautan, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tapi ada syaratnya, Syaratnya apa? Pertama harus taubat, ya, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Dalam hal ini dosa apa? Dosa riba. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Ya, menambal atau mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Mungkin ada yang masih belum paham, silakan boleh bertanya kepada Pak Guru. Angkat tangan yang mau bertanya. Ya, Marcel. Rasa jualan, kalau pemberi yang ingin utang atau bayar detail, kalau kita beri bunga, ya, kenapa rugi? Karena menurut Marcel kan belinya sekarang, ya, tapi bayarnya besok-besok, nanti uangnya nggak bisa muter buat belanja. Nah, begini. Jadi prinsip hutang piutang atau di Indonesia itu disebut minjem kan? Ya, kalian kalau hutang kan nggak pernah bilang hutang kan? Bilangnya apa? Pinjam. Padahal itu salah menurut fikih. Ya, kalau pinjam itu ya pinjam buat mainan terus dikembalikan. Nah, kalau hutang ini dipakai untuk membeli apa, kemudian
dikembalikan besok. Nah, prinsipnya hutang piutang adalah untuk tolong menolong. Prinsipnya adalah tolong menolong. Jika kita punya kelebihan harta, maka orang yang membutuhkan, teman kita, apalagi bukan meminta tapi berhutang, maka kita disunahkan untuk memberikan hutang. Dan ini prinsipnya tolong menolong. Sebagaimana juga sebagai penjual tadi Marcel, ya. Kalau ada orang pembeli yang pengen beli tapi uangnya kurang atau belum ada uang, ya, sedangkan dia yang beli itu kepepet kebutuhannya, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk menghutangi. Nah, kalau menghutangi prinsipnya tolong menolong, maka haram hukumnya untuk mengambil keuntungan. Kalau sebagai penjual, ya keuntungannya dari jualan barang itu, bukan dari apa? Dari hutang piutang. Nah, kalau hutang piutang prinsipnya apa? Tolong menolong. Paham, Marcel? Ya, mungkin ada yang lain yang masih bingung, masih bertanya-tanya tentang riba. Tidak ada, coba bersama-sama kita simpulkan. Kita simpulkan, nanti Pak Guru akan tulis kesimpulannya di papan tulis. Ada yang ingin mencoba menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Silakan, Manza. Dengan cara yang batil. Sepakat ya? Transaksi riba pada hakikatnya adalah mengambil harta orang lain secara batil. Kemudian kesimpulan yang kedua, coba siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Irgar. Hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Riba hukumnya haram berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis, ya. Kita tulis. Kemudian selanjutnya, apalagi kesimpulan pada materi hari ini, ya, Nadine? Ya, ancaman Allah terhadap pelaku riba apa? Akan dibangkitkan di hari kiamat nanti layaknya orang gila. Ya. Selanjutnya kesimpulan yang keempat, ya, silakan Fadli. Ya, macam-macam riba yang seperti yang kalian baca tadi, ya. Ada 4. Yang pertama apa? Ada yang lain mungkin kesimpulan dari materi pada hari ini? Tidak ada, sudah cukup ya, 4 ya. Coba dibaca bersama-sama kesimpulannya. Pertama, dua,
Sekarang silahkan ditulis kesimpulan ya materi pokok tentang riba ini di dalam buku tulis kalian. Sudah? Ya, maka sekarang kita di ujung akhir pertemuan kita pada hari ini ya. Silakan dipelajari lagi ya. Coba kita coba dulu pertanyaan refleksi. Kira-kira siapa yang masih ingat? Coba. Saya ingin bertanya, apa pengertian riba menurut bahasa? Siapa? Ya, Asna silakan. Ya, benar. 100. Kemudian satu lagi. Macam-macam riba. Ada berapa dan sebutkan, coba. Ya, silakan. Ya. Ya. Riba nasiah, Ya, benar. riba qard, Ya. riba yad. Ya. Cukup. Ya. Jadi silakan belajar lagi di rumah ya. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini ya. Dengarkan baik-baik ya, sekeras-kerasnya batu di dunia ini pasti akan kalah dengan tetesan air. Dengan tetesan air ketika dijatuhkan satu tetes, dua tetes berkali-kali berulang-ulang di tempat yang sama, pasti batu itu akan berlubang juga. Demikian kalian, jangan putus asa untuk meraih cita-cita kalian dalam kehidupan ini ya. Terus istiqomah, lakukan berulang-ulang, jangan putus asa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.